Ya, aduh. Oh, ini baru ada, Bapak. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lupi wabarakatuh. bobo cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Oh, Pi. Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Yang saya hormati teman-teman mahasiswa dan adik sekalian, tetap berada dalam lindungan dan ridha Allah SWT pada sore hari ini. Kita kembali lagi melanjutkan diskusi dan belajar kita dalam mata kuliah agama dan etika. Agama etika, pengembangan kurikulum. Bukan pengembangan kurikulum ya? Bukan, Model Bapak. dan Model Pembelajaran Ada pembelajaran. Alhamdulillah, saya pikir tadinya ada tatap muka, ternyata untuk semester 7 belum dapat jatah. Walaupun begitu, kita tetap melanjutkan diskusi melalui daring Zoom pada sore hari ini, dan kita mulai dengan sama-sama membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, dalam sesi pembelajaran daring kita hari ini, kita melanjutkan untuk sesi presentasi. Disilahkan untuk grup yang belum tampil, grup berapa itu yang belum? Kelompok 2, Bapak. Baru kelompok 1 ya, baik. Iya, kemarin Ini baru kelompok 1 pas tatap muka. Nah, sesi ini untuk grup 2, kelompok 2, disilahkan siapa yang dapat grup kelompok 2? Rima ya? Ya, Pak. Ya. Sudah disiapkan slide-nya? Sudah, Pak, tapi tidak bisa share screen. Oh iya, sebentar. Saya atur lagi dong. Oh, nggak bisa share screen ya? Baik, saya cek. Ntar saya setting dulu. Participant all open share. Oke. Sudah bisa sekarang? Sudah bisa kah? Baik, silahkan siapa anggota kelompoknya, silahkan untuk membagi waktu dan mengatur timnya untuk menyampaikan paparannya pada hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa materinya di-share di Google Class ya. Silakan. Sudah tampil. Langsung aja, Pak. Ya, menghemat waktu silahkan langsung saja. Luar. Ya, harus tampil yang terbaik karena presentasi ini saya rekam dan nanti saya akan masukkan ke YouTube. Jadi harus bisa tampil yang terbaik. Biar nanti tampilan di YouTube-nya nanti akan saya share di kelas juga untuk ditonton kembali untuk memudahkan pemahaman dari pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan. Langsung aja, Pak ya. Yep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, karena tadi udah dibuka sama Bapak, kami perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang metode pembelajaran serta model-model pembelajaran.
sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu tersebut? Metode pembelajaran tersebut bisa disebut juga seperti strategi atau teknik pembelajaran, di mana dengan adanya strategi atau teknik pembelajaran dapat mempermudah pelaksanaan pembelajaran dan mendapatkan pembelajaran yang efektif untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Jadi dengan adanya metode pembelajaran, siswa dapat lebih mudah memahami pelajaran tersebut. Dengan metode pembelajaran juga dapat dikatakan taktik atau cara si pendidik untuk memberikan kemudahan dalam menyampaikan materi sehingga siswa dapat memahami materi tersebut. Lanjut ke pembahasan tentang strategi pembelajaran. Vika? Enggak. Yang pertimbangan bukan, Pi? Yang B kan? Yang poin B ya. Enggak, poin B Teh Vika. Bentar. Dasar pertimbangan pemilihan model pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih, yaitu yang pertama, pertimbangan pertama yaitu yang harus kita perhatikan karena proses pembelajaran tidak mungkin ada jika tanpa adanya tujuan. Seperti contohnya apakah tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian sosial, dan kompetensi vokasional atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif. Slide-nya mana? Terim. Yang kedua, pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Jadi, apa contohnya seperti apa materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep hukum, atau teori tertentu. Jadi, apa materi yang dipelajari itu sesuai fakta, hukum, atau teori tertentu. Jadi, tidak semua bisa dipilih gitu teori-teori yang misalkan termasuk dengan model pembelajaran. Yang ketiga, pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa. Contohnya seperti model pembelajarannya sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, Tehrin. Pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis, seperti apakah untuk mencapai tujuan cukup dengan satu model atau model yang digunakan itu adalah satu-satunya model yang bisa digunakan atau tidak. Udah. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah pola-pola pembelajaran. Sebelumnya, pola pembelajaran itu adalah suatu perangkat yang sistematis yang disusun atau dirancang oleh seorang guru atau pengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sedangkan seperti yang sudah kita sering ketahui atau sering pelajari ya, belajar itu kan merupakan suatu proses perubahan tingkah laku dari hasil pengalaman seseorang itu sendiri atas interaksinya dengan lingkungannya.
Nah, tapi peristiwa belajar itu tidak selalu muncul atas inisiatif kita sendiri gitu. Karena terkadang kita membutuhkan bantuan orang lain atau orang sekitar kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Misalnya, seseorang belum menyadari bahwa dia itu memiliki potensi dalam dirinya. Namun, dia misalkan orang lain sudah menyadari potensi dalam dirinya itu, dan dia diberitahu oleh orang itu bahwa kamu tuh sebenarnya memiliki potensi ini, maka dia pun akhirnya menyadari hal itu dan bisa mengembangkan potensinya tersebut. Nah, menurut yang ada di dalam buku, proses belajar itu interaksinya meliputi peserta didik, guru, dan juga media atau sumber belajar. Adapun tabelnya, guru dengan peserta didik interaksinya bisa berupa tatap muka, video conference, email, blog, chatting, diskusi kelas, dan lain sebagainya. Nah, antara peserta didik itu sendiri bisa dengan email, chatting, kerja kelompok, telepon, jurnal, dan juga blog. Sedangkan antara peserta didik dengan sumber belajarnya itu, sumber belajar kan ada banyak ya, bisa berupa modul, majalah, internet, video, internet, tadi kan udah, internet juga banyak ya. Maksudnya aplikasi-aplikasi dan hal-hal yang ada di dalamnya dari jurnal juga bisa, portofolio, dan juga survei. Selanjutnya, peserta didik itu akan menyadari bahwa belajar itu atau suatu proses belajar itu sangat efektif atau sangat penting apabila sesuai dengan kebutuhannya dia. Jika dia membutuhkan suatu pengetahuan mengenai hal tersebut, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam menggali atau mencerna pengetahuan yang didapatkannya. Seperti dalam ini, integrasi, misalnya belajar, akan efektif jika peserta didik mengintegrasikan pengetahuan atau keterampilan yang diperolehnya dalam kehidupannya. Lalu ada aktivasi belajar akan efektif apabila si peserta didik ini mengaktifkan pengetahuannya sendiri. Selain dia mendapatkan dari guru, misalnya dia juga mencari melalui sumber belajar lainnya. Lalu dia mengaplikasikannya. Belajar akan efektif jika peserta didik tersebut mampu mengaplikasikan pengetahuannya atau keterampilan yang diperolehnya dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti mungkin yang kita rasakan sendiri. Kalau misalnya kita mengaplikasikan hasil belajar kita ke dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan lebih terasa dan akan selalu ingat gitu akan pembelajaran tersebut. Lalu ada demonstrasi. Belajar akan efektif jika peserta didik melihat demonstrasi keterampilan yang akan dipelajari. Demonstrasi itu lebih ke prakteknya gitu ya. Nah, semua ini terangkum apabila sesuai dengan kebutuhan. Belajar akan efektif jika siswa membutuhkan pengetahuan tersebut. Lalu menurut Barry Morris, pola-pola pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, pola pembelajaran tradisional. Pola pembelajaran tradisional itu terdiri dari yang pertama tujuan. Setelah menetapkan tujuannya, maka kita harus menetapkan isi dan metode apa yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut. Lalu, setelah itu kita memerlukan untuk sebagai penetapan hasil isi dan metodenya itu, yaitu oleh seorang guru lalu disampaikan kepada siswa. Yang kedua, pola pembelajaran tradisional. Sama seperti tadi, yang pertama ada tujuannya, lalu penetapan isi dan metode, lalu ada guru yang menggunakan media, dan terakhir kepada siswanya.
Nah, yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media. Pola pembelajaran guru dan media ini, yang pertama tetap tujuan itu harus ditempatkan di yang paling utama, karena kita harus mengetahui apa sih tujuan belajar kita ini. Setelah itu, harus menetapkan isi dan metode masih sama. Nah, setelah penetapan isi dan metode ini terbagi menjadi dua, yaitu media dan guru. Dan terakhir, siswa. Pola pembelajaran bermedia yang terakhir. Tujuan, penetapan isi metode, lalu media. Di sini guru sudah tidak berperan lagi sebagai sumber belajar yang utama. Karena guru ini diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengelola belajar yang memfasilitasi siswanya dalam kegiatan belajar melalui pemanfaatan dan optimalisasi berbagai sumber belajar itu sendiri. Nah, jadi semakin ke sini gitu, guru itu tidak hanya berperan sebagai sumber belajar yang utama yang harus menyampaikan langsung kepada siswa, tapi guru ini pada saat ini lebih berperan sebagai fasilitator untuk mengoptimalkan media-media yang ada yang akan disampaikan kepada siswa atau peserta didiknya. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran akan disampaikan lagi oleh Tepika Fauzia. Ada. Ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu, misalnya model berpikir induktif dirancang untuk melakukan proses berpikir induktif. Itu sendiri untuk aktivitas siswa menggunakan konsep dan menggunakan keterampilan untuk menyampaikan tugas. Selanjutnya, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran sekarang. Dari sinektik itu sendiri, model sinektik itu sendiri yaitu model pelajaran yang dirancang untuk mengembangkan kreativitas siswa. Jadi, model sinektik ini tuh sangatlah cocok bagi model pembelajaran yang digunakan untuk guru untuk mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan. Yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran atau sintaks. Yang kedua, adanya prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem. Keempat, bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang keempat, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring untuk hasil belajar jangka panjang. Yang terakhir, membuat persiapan mengajar atau desain instruksi dengan ya. Selanjutnya model pembelajaran berdasarkan teori. Yang pertama, model interaksi sosial. Maksudnya, model interaksi sosial yaitu menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat, atau disebut learning to live together.
Pak Rumanda mau. Model interaksi sosial mencakup yang pertama yaitu pengalaman atau insting. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Maksudnya, bermakna unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek. Akan menunjang pembentukan pemahaman dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, yaitu perilaku bertujuan. Maksudnya yaitu adalah perilaku terarah pada satu tujuan. Selain adanya kaitan dengan SR, juga terkait erat dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi pembelajaran terjadi karena siswa memiliki harapan tertentu. Sebab itu, pembelajaran akan berhasil bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai. Makanya kenapa ketika akan mengajar itu, guru itu harus memberikan tujuan pembelajarannya itu apa, terus apa yang akan kita pelajari saat ini, seperti itu. Selanjutnya, prinsip ruang hidup atau life speech, yaitu perilaku siswa terkait lingkungan di mana ia berada. Seperti hanya mungkin lingkungan sekolah atau di lingkungan pertemanan dia gitu. Karena materi yang disampaikan hendaknya memiliki kaitan dengan situasi lingkungan di mana siswa itu berada. Selanjutnya, nah, adapun model interaksi sosial ini mencakup strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kerja kelompok. Nah, maksudnya kerja kelompok ini yaitu bertujuan mengembangkan keterampilan, berperan serta dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik. Selanjutnya yang kedua yaitu pertemuan kelas, yaitu bertujuan mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompoknya. Selanjutnya, yang C, memecahkan masalah sosial atau inquiry, yaitu bertujuan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berpikir secara logis. Selanjutnya, yang keempat, bermain peranan. Maksudnya, yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menentukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Selanjutnya, simulasi sosial, yaitu bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial, serta menguji reaksi mereka. Next. Selanjutnya, model penentuan kelompok, yaitu tokohnya Herbert Tellen dan John Dewey. Tujuannya yaitu perkembangan berketerampilan untuk partisipasi dalam proses sosial demokrasi melalui penekanan yang dikombinasikan pada keterampilan antar pribadi, kelompok, dan keterampilan perkembangan pribadi merupakan hal yang penting dalam model penentuan kelompok ini, menurut Herbert Tellen dan John Dewey. Selanjutnya, model inquiry sosial, yaitu tokohnya Brion Mesialas dan Benjamin Cok. Pemecahan maksudnya adalah tujuannya yaitu pemecahan masalah sosial, terutama melalui penemuan sosial dan penalaran logis. Yang ketiga yaitu metode laboratori. Tokohnya yaitu Bethel Mayne. Tujuannya yaitu perkembangan keterampilan antar pribadi, antar kelompok melalui kesadaran dan keluasan pribadi. Selanjutnya yang keempat, model jurisprudensial,
Tokohnya itu Donald Oliver dan James P. Staver. Tujuannya itu dirancang terutama untuk mengajarkan kerangka acuan jurisprudensial sebagai cara berpikir dan penyelesaian isu-isu sosial. Selanjutnya, model bermain peran. Tokohnya itu Fanny Settle dan Georgie Vettel. Tujuannya itu dirancang untuk memengaruhi siswa agar menemukan nilai-nilai pribadi dan sosial. Perilaku dan nilai-nilainya diharapkan anak menjadi sumber bagi penemuan berikutnya. Selanjutnya yang keenam, simulasi sosial. Tokohnya itu Sharon Bookcock dan Harold Westhoff. Tujuannya itu dirancang untuk membantu siswa mengalami bermacam-macam proses dan kenyataan sosial, dan untuk menguji reaksi mereka serta untuk memperoleh konsep keterampilan pembuatan keputusan. Selanjutnya, fase proses pembelajaran menurut Robert M. Jejny. Yang mana? Terima. Yang Sugar kok. Yang mana? Wonch. Lanjut. Sebentar, Pak. Materi. Terima materinya. Oh ya. Yang pertama yaitu motivasi. Yang kedua yaitu pemahaman. Pertama, motivasi yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu, yaitu melalui motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman didapat melalui perhatian. Yang ketiga yaitu pemerolehan. Maksudnya, individu memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya, sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Selanjutnya, penahanan. Penahanan yaitu menahan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan untuk jangka panjang. Selanjutnya, ingat kembali. Nah, ingat kembali yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan. Yang selanjutnya yaitu generalisasi. Generalisasi yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Selanjutnya yaitu perlakuan. Perlakuan yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Selanjutnya yaitu umpan balik. Maksudnya, individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Selanjutnya,
Adapun model proses informasi ini meliputi beberapa strategi pembelajaran, di antaranya yaitu yang pertama, mengajar induktif, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori. Yang kedua, yaitu latihan inquiry, yang mana untuk mencari dan menemukan informasi yang memang diperlukan. Ketiga, yaitu inquiry keilmuan. Maksudnya, bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan diharapkan siswa akan memperoleh pengalaman dalam domain-domain disiplin ilmu lainnya. Selanjutnya, yaitu pembentukan konsep, yang mana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif, mengembangkan konsep, dan kemampuan analisis. Selanjutnya, model pengembangan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan intelijensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial, dan juga moral. Selanjutnya, Advanced Organizer Model, yaitu bertujuan mengembangkan kemampuan memproses informasi yang efisien untuk menyerap dan menghubungkan suatu ilmu pengetahuan secara bermakna. Selanjutnya, rumpun model pemrosesan informasi. Yang pertama, model berpikir induktif. Itu tokohnya yaitu Hilda Taba. Tujuannya yaitu dirancang untuk pengembangan proses mental induktif dan penalaran akademik atau pembentukan teori. Yang kedua yaitu model latihan inquiry. Tokohnya yaitu Richard Suchman. Tujuannya yaitu pemecahan masalah sosial, terutama melalui penemuan sosial dan penalaran logis. Yang ketiga yaitu model inquiry ilmiah. Tokohnya yaitu Joseph J. Schwab. Tujuan temu tetapi juga diharapkan untuk mempunyai efek dan kawasan-kawasan lain. Selanjutnya yang keempat, penemuan konsep. Selanjutnya yang kelima adalah pertumbuhan kognitif. Yang keenam, model penataan lanjutan. Yang ketujuh, memori. Selanjutnya, yang ketiga, model personal atau personal model. Personal model ini bertitik dari teori humanistik dan juga berorientasi pada individu dan perkembangan kekuatan. Adapun model pembelajaran personal ini meliputi yang pertama, pembelajaran non-direktif, yaitu bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi, yang mana di dalamnya adalah kesadaran diri, pemahaman, dan konsep diri. Selanjutnya, kedua, yaitu latihan kesadaran, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atau kepedulian siswa. Yang ketiga, yaitu sintetik, yaitu untuk mengembangkan kreativitas pribadi dan memecahkan masalah secara kreatif. Yang keempat yaitu sistem konseptual, yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan komplikasi dasar pribadi yang luas. Selanjutnya, rumpun model personal. Yang pertama yaitu pengajaran non-direktif menurut Carl Rogers. Yang kedua yaitu latihan kesadaran. Tujuannya itu meningkatkan kemampuan seseorang untuk
eksplorasi diri dan kesadaran diri, banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Yang ketiga itu sintetik, yang keempat sistem konseptual, yang kelima pertemuan kelas. Selanjutnya, model modifikasi tingkah laku atau behavioral. Model modifikasi tingkah laku ini yaitu mengimplementasi dari model modifikasi tingkah laku. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan ketelitian pada anak, guru, selalu perhatian terhadap tingkah laku siswa. Modifikasi tingkah laku anak yang kemampuan belajarnya rendah dengan memberi reward. Adapun rumpun model modifikasi tingkah laku, yang pertama, manajemen kontingensi. Tujuannya itu fakta-fakta, konsep, dan keterampilan. Yang kedua yaitu kontrol diri. Tujuannya yaitu perilaku atau keterampilan sosial. Yang ketiga yaitu relaksasi atau santai. Tujuannya pribadi mengurangi ketegangan dan kecemasan. Karena banyak kan kadang guru atau tenaga pendidik itu belajarnya tegang gitu. Jadi siswa kadang belajarnya bukan fokus tapi malah ketakutan. Selanjutnya pengurangan ketegangan. Yaitu tujuannya itu mengalihkan kesantaian kepada kesantaian dalam situasi sosial. Yang kelima yaitu latihan asertif desensitasi. Tujuannya yaitu ekspresi penasaran secara langsung dan spontan dalam situasi sosial. Yang keenam yaitu latihan langsung. Tujuannya yaitu pola-pola perilaku dan keterampilan. Mungkin cukup sekian materi dari kami. Silakan kembali ke moderator. Baik, cukup untuk materi kelompok 2. Sebelumnya, dari pembahasan tersebut, kawan-kawan sekalian ada yang belum dipahami atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan. Pertanyaan pertama, Mangga boleh buat Bapak orang dulu. Ya, silakan audiennya. Dua orang dulu. Aku mau bertanya. Siapa? Silakan. Siapa? Rima Dayana. Nah, izin bertanya. Mangga Rima Dayana dulu ya. Tadi di pola pembelajaran guru dan media kan itu ada 2 pola tuh. Ada pola pembelajaran guru dan media dan satu lagi pola pembelajaran tradisional. Nah, yang di tradisional itu kan ada pola pembelajaran setelah metode itu guru dan media. Apa perbedaan pola pembelajaran guru dan media dan pola pembelajaran ada nih guru sama media dipisah itu tuh. Yang itu, ngerti gak maksudnya? Ngerti. Ya, perbedaannya apa? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Siapa? Tadi Tetri mau bertanya. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Teh Tri. Mangga Teh Tri.
Testri? Testri ada? Testri mana? Ya, hadir. Sinyalnya jelek. Ada, tapi nge-lag bentar. Ada lagi yang bertanya, silakan. Testri Pak, cuma nge-lag. Jadi nggak Bertanya. jelek Testrinya. Jawab dulu satu deh, biar efektif. Silakan Tetri. Silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2, setiap model pembelajaran pasti kan ada feedback-nya untuk peserta didik. Nah, mungkin salah satu feedback untuk peserta didik, mungkin salah satunya yang saya rasakan wabil khusus untuk motivasi belajar. Nah, sebenarnya motivasi apa sih yang paling baik untuk saat ini digunakan? Karena hari ini semangat belajar peserta didik, terusnya saat masa pandemi seperti ini, sulit itu anak-anak tuh untuk benar-benar melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, motivasi apa yang cocok, yang tepat untuk peserta didik saat ini? Terima kasih. Ya. Dua pertanyaan dulu ya. Ada yang sudah mencoba daftar hadir? Salah kayaknya. Iya Pak, jadinya kayak link Zoom lagi Pak. Bentar, salah saya. Ini aja nih pakai nih. PAM. Nah, itu salah pilih sih. Jangan dipakai. Hah? Apa? Yuk, silahkan waktunya terus berjalan, nanti kita keburu waktu selesai. Baik, sebelum pemateri menjawab, adakah yang ingin menjawab terlebih dahulu? Dari dua pertanyaan tersebut. Lanjut.
Yang pertama mungkin tadi pertanyaannya apa bedanya pola pembelajaran tradisional yang ini kan yang guru dengan media, Iya. dengan yang ini media lalu guru. Iya. Gitu. Kalau di sini kan yang pembelajarannya tradisional gitu, artinya masih menggunakan cara-cara yang lama lah. Belum seperti saat ini, misalkan guru dengan medianya. Guru sudah menggunakan media, namun medianya itu bukan sebagai hal yang utama. Nah, sedangkan yang ini bisa kedua-duanya. Bisa oleh guru, bisa pula oleh media yang menyampaikan kepada siswanya langsung gitu. Sedangkan yang ini, guru yang masih menggunakan atau dengan medianya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tadi pertanyaannya apa? Perbedaan yang ini, guru dengan media, sama yang ini Pak, media, guru. Pola pembelajaran guru dan media. Terus Iya. yang lain? Oh, yang di atas ya, penetapan isi dan metode, guru, media, terus? Sama yang ini Pak, media, guru. Ada guru dan media, ada media doang dan guru doang itu Pak. Oh gitu, bentar saya coba jawab. Jadi pola pembelajaran guru dan media. Ada mahasiswa sekalian yang perlu kita pahami dalam kegiatan pembelajaran adalah bahwa guru itu adalah media sesungguhnya. Jadi kan kalau secara definisi yang namanya media adalah semua perangkat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tapi kalau dimaknai secara sempit, sebetulnya media itu alat yang digunakan guru kan, atau medium yang digunakan guru ketika menyampaikan pembelajaran. Jadi maksudnya di sini kalau dilihat dari sini ada pola pembelajaran guru dan media, ada pola pembelajaran bermedia, gitu ya. Jadi kalau yang di atas tadi itu, guru ada di situ, di dalam kegiatan pembelajaran, kemudian guru menggunakan media tertentu untuk mengajarkan suatu topik atau suatu materi. Jadi bukan hanya media saja, ya, bukan hanya media saja, tapi guru mencari dan menemukan sebuah media yang relevan dengan topik atau materi yang disampaikan untuk memudahkan siswa dalam memahami dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Sedangkan yang kedua tadi, guru bermedia, coba sekali lagi. Ya, yaitu kan kemudian nanti antara guru dan media itu bersinergi gitu. Bersinergi, makanya ini bersinergi, bergabung antara guru dengan memanfaatkan media, kemudian bermanfaat yang dihasilkan nanti adalah bagaimana proses pembelajaran siswa yang fun, yang mudah dipahami dan sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kemudian tujuan penetapan isi dan media kemudian siswa. Nah, kalau yang pola ini adalah pembelajaran bermedia. Dalam konteks yang kedua ini, guru mungkin tidak terlibat di situ. Guru tidak terlibat secara langsung, tapi guru sudah menyediakan media tertentu untuk dipelajari oleh siswa kita. Misalnya gini, kalau saya menggunakan Google Classroom, memang saya yang buat, tetapi saya tidak secara langsung berada di situ untuk menggunakan media untuk menyampaikan materi yang disampaikan kepada peserta didik. Namanya juga di sini bagaimana tujuan pembelajaran, kemudian penetapan isi dan metode, kemudian menyiapkan media, ya termasuk kemudian dari media itu siswa belajar dari media itu. Jadi di sini dalam bagian kedua ini guru tidak terlibat di dalam sebuah proses langsung dalam kegiatan pembelajaran, tapi
hanya memfasilitasi dan menyediakan atau menemukan media atau membuat media yang kemudian dari media yang dibuat itu siswa belajar. Contoh sederhana begini, saya bikin video, kemudian video yang saya buat itu ditonton oleh mahasiswa. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu adalah namanya pembelajaran bermedia. Anda belajar menggunakan media. Atau juga misalnya begini, ada juga yang tidak terlibat sama sekali guru di dalamnya. Misalnya Anda mencari sumber belajar dari berbagai sumber. Nah, itu juga bagian dari pembelajaran bermedia. Misalnya Anda mencari sendiri materi di Google, YouTube, kemudian Anda pelajari, Anda pahami, Anda paham. Nah, itu disebut sebagai pola pembelajaran bermedia. Kalau yang di atas itu pola pembelajaran guru dan media. Jadi gurunya di situ yang mengajar menggunakan media tertentu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Motivasi. Bagaimana memotivasi siswa pada saat belajar di masa pandemi? Mereka sudah pada jenuh. Ya, mungkin termasuk Anda juga sudah lama belajar mandiri, belajar daring dengan berbagai media. Ya, jujur atau tidak pasti sudah jenuh. Walaupun kalau sekali-sekali kita belajar dari rumah pakai media mungkin tidak masalah. Tapi kalau berbulan-bulan seperti sekarang, tentu ada kejenuhan. Karena segala sesuatu yang sifatnya monoton, itu pasti membawa kejenuhan bagi peserta didik, bagi kita yang sedang belajar. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi sebagai guru untuk menghilangkan kejenuhan siswa dalam belajar misalnya? Sebagai guru, tentu harus betul-betul menyiapkan berbagai alternatif dan varian yang berbeda ketika misalnya begini, tidak monoton dalam satu bentuk, tidak monoton menggunakan satu jenis media atau sarana untuk pembelajaran. Mungkin sesekali menggunakan video, misalnya, sesekali menggunakan live Zoom, sesekali menggunakan tatap muka misalnya, kalau misalnya memungkinkan, sesekali menggunakan kuis yang menarik misalnya, dalam bentuk misalnya kuis atau membuat soal online, kemudian siswa diminta untuk menjawab. Itu adalah variasi yang memungkinkan siswa itu tidak jenuh dan motivasinya akan terus tinggi, ya. Karena memang suka tidak suka memang kondisi hari ini misalnya dalam konteks pandemi tidak mungkin kita melakukan tatap muka karena resikonya lebih tinggi, lebih berat. Sehingga kreativitas dan inovasi pembelajaran harus di-create oleh seorang pengajar kepada murid-muridnya, kepada peserta didiknya, supaya kegiatan pembelajaran itu tidak monoton, kemudian dengan lebih variatif. Bila perlu sekali-sekali misalnya perlu ada misalnya film misalnya, film pendek misalnya, atau sekali-sekali misalnya memberikan video dari ahli atau orang yang memang punya kemampuan tapi bukan orang yang biasa ditemukan misalnya, orang yang bukan yang setiap hari ketemu misalnya, baik melalui daring maupun tatap muka. Nah, itu adalah variasi-variasi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran itu berjalan, siswa pun tidak kehilangan motivasi. Ya, karena untuk konteks kita di Indonesia, yang namanya belajar itu ya harus disuapin sama guru atau dosen. Belum terbiasa untuk belajar mandiri dengan model jarak jauh seperti ini. Karena kita belum terbiasa, jadi seringkali ya kita menganggap kita nggak belajar gitu. Guru juga sama, dosen juga sama. Ya beberapa dosen senior di Samsul Ulum misalnya, kalau nggak pakai Zoom nggak kurang afdol aja ngajarnya.
Saya sebetulnya kalau tidak presentasi, saya ingin sebetulnya lebih banyak misalnya menggunakan platform atau media lain, misalnya seperti kan banyak sekali ya media-media yang digunakan. Yang paling umum dan memang mudah kita gunakan adalah Google Classroom misalnya, atau bisa juga menggunakan Quizzes, atau bisa juga menggunakan platform yang lain. Tapi karena ini harus presentasi, saya harus mendengar paparan para mahasiswa dan yang lain juga ini harus mendengar informasi itu, makanya kita pakai Zoom. Tapi integrated, ya integrated dengan platform lain, sehingga kegiatan pembelajaran atau target pembelajaran yang direncanakan oleh guru atau dosen dapat tercapai. Nah, untuk mencapai target itu sebetulnya banyak medianya. Cuman kendalanya tadi, kalau media lain yang digunakan, misalnya gini, saya kasih bahan, mahasiswa silakan baca gitu ya. Ya saya nggak jamin kalau misalnya mahasiswa baca. Atau beberapa waktu lalu saya ngasih video. Sebagian itu yang membuat resume atau membuat kesimpulan dari video. Saya juga sekilas saya baca tidak komprehensif di sini. Padahal yang namanya belajar itu kan apalagi sekarang di zaman teknologi digital yang sangat membumi, kita bisa belajar dari para pakar yang ahli dalam bidang apapun melalui YouTube. Tapi mengapa tidak bisa berjalan dengan baik? Karena ya mungkin kalau ada alasan lain, misalnya kuota dan sebagainya, itu persoalan lain. Karena nggak terbiasa mandiri gitu. Siswa kita, jangankan siswa, mahasiswa saja, sekelas mahasiswa pasca S2 yang juga saya belajar, ya tidak merasa belajar kalau hanya dikasih catatan, dikasih materi, dikasih slide, atau dikasih video. Mereka merasa belajar kalau ada gurunya di situ, gurunya ngomong, dan sebagainya. Nah, kalau menjawab tadi bagaimana Pak caranya supaya motivasi tetap terbangun gitu di saat-saat kita lagi jenuh dengan pandemi, jenuh dengan situasi begini. Ya harus lebih variatif untuk memberikan materi dengan media-media yang berbeda kepada peserta didik gitu, kepada mahasiswa, dan juga tidak monoton gitu. Dengan begitu ada variasi. Ya memang pasti akan lebih menyenangkan, lebih termotivasi kalau ada tatap muka dengan belajar berkelompok, dengan cooperative learning dan sebagainya. Namun karena situasinya memang mengharuskan kita harus begini ya, mau tidak mau harus belajar sebagai mahasiswa untuk ikhlas menerima bahwa belajar mandiri ini membutuhkan tanggung jawab personal untuk mendapatkan materi dengan banyak membaca, kalau ada videonya nonton videonya. Nah, saya kira itu akan bisa sedikit menghilangkan kejenuhan saat belajar yang non-stop seperti ini. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, saya kira itu karena waktunya sudah bentar lagi dan saya ingin closing di sini dengan memberikan kisi-kisi soal yang minggu depan, bukan kisi-kisi sebenarnya. Ada beberapa materi soal saya prinsipnya begini, kalau soal yang saya berikan itu tidak 100% Anda bisa dapat dari Google, dari apalagi ini kan ujiannya online dan ujian saya nanti pakai Google Classroom ya. Jadi soal saya sudah posting, saya akan posting di Google Class ya. Kemudian nanti Anda tinggal klik di situ, kemudian soalnya ada dalam waktu 2 jam ya, 1,5 jam untuk menjawab, 30 menit untuk packing. Artinya memposting, men-scan, kemudian masukkan jawabannya melalui Google Classroom. Nah, kalau misalnya ada di antara teman-teman kalian yang belum masuk ke Google Classroom, dia tidak akan bisa ujian. Itu saya lihat belum semua itu masuk ke Google Classroom. Dan pertanyaannya lebih argumentatif dan memadukan banyak kemampuan yang lebih analitik untuk memberikan jawaban. Misalnya kayak studi kasus. Gitu. Nah, kalau misalnya saya kasih soal, sebutkan jenis-jenis landasan jenis-jenis strategi dalam pembelajaran. Sebutkan 5 strategi pembelajaran yang Anda ketahui. Tinggal klik Google itu muncul ribuan.
Tapi nanti akan lebih analitis, lebih sifatnya experience dan berdasarkan pemahaman dan kemampuan saudara untuk memberikan jawaban. Karena kalau misalnya saya memberikan jawaban yang sifatnya hafalan, itu gampang sekali, karena kan kita nggak ngawasin. Ada sih beberapa misalnya, menurut ini bahwa model pembelajaran itu gini-gini. Bagaimana pandangan Anda? Saya kemudian bertanya, silahkan jelaskan maksud dari pernyataan itu. Nah, di situ kan Anda harus mampu menjelaskan. Misalnya, langkah-langkah dalam, ada soal PG kalau nggak salah ya, ada soal PG nanti. Ada soal PG dan ada IC juga nanti. Kalau soal PG, waktunya dibatasi dan harus menjawab langsung di situ di handphone. Dan selain PG itu ada IC. Dan seputar masalah model, seputar masalah, makanya kalian juga harus baca apa perbedaan model, apa perbedaan dengan strategi, teknik, pendekatan, itu minggu sebelumnya sudah disampaikan. Dan banyak sekali sumber-sumber yang bisa digunakan, yang dibaca untuk memahami. Ya karena minggu depan ini kan jadwal UTS ya. Nah pada saat di jadwal UTS itu sesuai jadwal, kalau tidak salah hari Rabu atau hari Selasa ya kalau nggak salah, itu nanti Anda langsung masuk ke Google Class saja untuk mendapatkan soal saya di situ. Jadi saya langsung posting soal saya di Google Classroom. Baik, saya kira itu. Selamat mengikuti UTS, mudah-mudahan hasilnya terbaik, dan saya juga ingatkan untuk dari sekarang memulai menyicil skripsi ya, tugas-tugas juga masih banyak, ada yang belum mengerjakan di situ. Makalah dan papernya tolong di-share di Google Class untuk memudahkan saya cek dan baca. Kemudian tugas sebelumnya juga ada beberapa yang saya lihat belum posting, belum mengirimkan. Mudah-mudahan yang belum bisa segera menuntaskan, karena dalam penilaian saya nanti saya sangat fokus kepada aktivitas dan tanggung jawab mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan melalui baik secara langsung atau langsung. Masuk presentasi ini juga ada penilaiannya. Saya kira itu ada dari mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk presenter, sudah bagus. Slide-nya sudah rapi, sudah bagus. Tinggal nanti slide-nya tolong disimpan di Google Class. Kemudian yang minggu depannya, yang minggu berikutnya setelah UTS, bersiap-siap untuk grup selanjutnya untuk presentasi. Ya, itu saja saya kira yang saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan kehadirannya. Ini terakhir sudah hadir 19 orang. Ya, 19 orang yang sudah hadir, dan ini baru 60% ya dari total mahasiswa. Kalau nanti ada apa-apa terkait dengan tugas dan sebagainya, bisa komunikasi dengan saya. Silakan di close saja itunya apa slide-nya untuk ya, saya mau ngambil gambar dulu, silakan standby dengan layar Anda. Ya. Ada yang banyak gaya, Pak. Saya sengaja kamera saya disetting ininya ada sayapnya, jadi nanti ada yang bersayap. Sinyal kepala. 1, 2, 3. Oke, ada berapa? Oke. Lagi. Ada yang belum terbuka? Oh, semua sudah. Terima kasih. 1, 2, 3. Ya. Oke, nanti ada yang punya kuping nih kelihatan. Yang kupingnya hitam yang berkuping. Banyak di sini yang berkuping. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.